Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Puji Astuti, mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama dalam Tafsir Al-Qurtubi dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Baik, langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Kata toleransi ini sudah menjadi masalah lumrah yang aktual, terlebih lagi toleransi dalam beragama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Islam ini merupakan agama yang memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap toleransi, baik secara tersirat, yaitu dari perilaku Nabi Muhammad SAW, atau secara tersurat dalam dalil-dalil Al-Quran, di mana perbedaan dan keberagaman itu ialah sebuah anugerah yang diberikan Allah untuk hambanya, yang meliputi perbedaan agama atau keyakinan, perilaku, pemikiran, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Nah, dengan tujuan supaya manusia yang dikaruniai akal dan hati nurani itu bisa berpikir, apa sih makna dari sebuah perbedaan yang ada, dan mereka dapat mempelajari penafsiran atas ayat-ayat mengenai toleransi. Di Indonesia sendiri, itu merupakan salah satu negara yang masyarakatnya bersifat majemuk, baik dilihat dari segi budaya, etnis, bahasa, maupun dalam agama. Adapun dari segi agama itu sendiri, di negara Indonesia ini berkembang berbagai macam agama, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Budaya, Hindu, dan agama Konghucu. Nah, dalam era modern pada saat ini, moderasi beragama menjadi hal yang sangat penting dalam terciptanya sebuah toleransi. Toleransi yang tercipta karena adanya moderasi agama bukanlah semata-mata tentang sikap damai, tentram, dan tidak membeda-bedakan saja, tetapi toleransi di sini adalah dengan bermuamalah, yaitu interaksi sosial, sehingga tercipta suatu batasan-batasan bersama yang boleh dan tidak untuk dilanggar. Kemudian nah, dalam penafsiran Imam Al-Qurtubi yang menafsirkan ayat-ayat berkenaan dengan toleransi ini, hanya sebatas persoalan sosial atau sebatas muamalah saja, sehingga segala bentuk hubungan atau komunikasi yang melampaui permasalahan muamalah itu dilarang, terutama dalam persoalan teologi atau akidah. Nah, poin utama nilai toleransi pada tafsir Al-Qurtubi ini ialah umat muslim dianjurkan untuk berhubungan baik dengan kaum non-muslim selama tidak melanggar syariat Islam dan tidak ada penyerangan dari kaum non-muslim tersebut. Nah, jadi dalam penafsiran Imam Al-Qurtubi ini dapat disimpulkan bahwa beliau menilai dengan adanya sikap toleransi antar umat beragama khususnya itu dapat menciptakan kehidupan yang damai. Al-Qurtubi ini merupakan seorang ulama tafsir yang sangat dikenal dengan karyanya yang berjudul Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, atau yang biasa disebut dengan tafsir Al-Qurtubi. Menurut beliau, umat yang wasaton ialah umat yang paling berkeadilan dan paling baik karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil. Nah, Al-Qurtubi ini menjelaskan bahwa Allah itu menginginkan umat Islam menjadi umat yang moderat, paling adil, paling cerdas di antara umat-umat yang lain. Nah, artinya umat Islam ini harus menjadi umat yang selalu pada posisi pertengahan dan moderat, tidak pada posisi ekstrim, apalagi berlebihan. Nah, dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul tentang toleransi antar umat beragama dan pandangan Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Lanjut pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengertian toleransi. Nah, kata toleransi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berasal dari kata toleran yang merupakan sifat atau sikap mengenggang yang memiliki makna membolehkan, menghargai, dan membiarkan. Nah, dalam artian menghargai dan membiarkan ini, itu dari segi kepercayaan, pendapat, kebiasaan, pandangan, ataupun perilaku, yang mana saling bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. Kemudian, menurut Alport, toleransi ini diartikan sebagai suatu sikap yang bersahabat, penuh kepercayaan diri terhadap orang lain, tanpa mempedulikan dari mana kelompok itu berasal. Adapun menurut Abdullah bin Nuh, toleransi berasal dari kata tolerar,
yang memiliki arti menahan diri, memiliki sifat sabar, tenggang rasa, dan membiarkan seorang untuk memiliki pendapat yang berbeda, serta menghargai pendapat orang lain. Adapun menurut Baharudin Zamawi DKK, dalam jurnalnya Dia Al-Afkar itu menyebutkan bahwa toleransi berasal dari kata bahasa Arab yaitu tasamuh dan ihtimal yang artinya tindakan yang bebas dan kesabaran. Adapun kata tasamuh itu sendiri berasal dari fi'il sulasi mujarrad bab kelima yang kata asalnya itu samuha yasmuhu samhan yang artinya sikap mudah berbagi atau murah hati. Nah, jadi pengertian toleransi ini dapat diartikan sebagai menghargai perbedaan yang ada antara umat baik dalam segi agama, sosial maupun budaya. Nah, lanjut pembahasan yang kedua itu mengenai biografi Imam Al-Qurtubi. Nah, Imam Al-Qurtubi ini memiliki nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Ansari Al-Ghazraji Al-Qurtubi Al-Imam. Nama Al-Khazraj ini dalam rentetan nama Al-Qurtubi merupakan nisbah atau keterkaitan beliau dengan kabilah Khazraj. Karena salah satu kabilah yang ada di Madinah Al-Munawwarah pada saat itu terdapat dua kabilah, yang pertama suku Khazraj dan kedua suku Aus. Nah, beliau wafat pada tahun 671 Hijriah di kediamannya di Munyah Bani Khuzaib, Mesir. Seperti orang-orang pada umumnya pada saat itu, tahun kelahiran beliau tidak diketahui karena orang-orang pada zaman dahulu itu tidak begitu mempersoalkan tahun kelahiran. Hanya saja ketika ia besar dan menjadi ulama besar, orang-orang belakangan mulai menuliskan tahun wafatnya. Kemudian Imam Al-Qurtubi ini semasa hidupnya banyak belajar cabang ilmu keagamaan, diantaranya adalah ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, usul fikih, nahwu, ulum Al-Quran, qiraat, hadis, dan lain sebagainya. Namun beliau tidak hanya belajar dari menyaksikannya saja, tetapi juga banyak sekali dengan langsung praktek, yaitu dengan membuka kitab para ulama dan mengkajinya. Al-Qurtubi ini mengatakan bahwa ia banyak sekali membaca kitab Al-Muqri Al-Fadil Abu Amr Uthman bin Sa'id bin Uthman yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Adapun guru-guru tempat ia menimba ilmu yaitu adalah ada Syekh Abu Al-Abbas bin Umar Al-Qurtubi, yaitu merupakan pengarang Al-Mufhim fi Syarh Sahih Al-Muslim. Kemudian ada Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Bakri dan lain sebagainya. Al-Qurtubi ini memiliki banyak sekali karya-karya tulis. Di antaranya yang paling terkenal itu ada Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, yaitu tafsir Al-Qurtubi, yang merupakan suatu karya ensiklopedis yang menyatukan hadis dengan masalah-masalah ibadah. Kemudian ada Syarh Asma'illah Al-Husna, Al-Tidhkar fi Afdal Al-Adhkar, dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Baik, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang toleransi menurut Al-Qurtubi dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5, yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud untuk berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan itu piaraan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dalam tafsiran ayat ini sebenarnya terdapat 10 masalah, kan tetapi dalam pemaknaan kali ini hanya akan dijelaskan secara ringkas tentang beberapa masalah. Antara lain yang pertama yaitu dalam firman Allah dalam ayat yang berbunyi, penggalan ayat yang berbunyi Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Ayat ini diulang-ulang sebagai taukid atau penguat dan memiliki maksud bahwasanya Allah telah menghalalkan terhadap kalian segala sesuatu yang baik. Sebelum turunnya ayat ini, segala sesuatu yang baik itu diperbolehkan bagi umat muslim. Nah, hal ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka, karena mereka pernah berkata, apa yang dihalalkan bagi kami? Dan ada suatu pendapat mengingat pada suatu waktu Nabi Muhammad SAW itu memberi isyarat sebagaimana yang dikatakan bahwa
hari ini adalah harinya anak-anak. Nah, maksudnya sewaktu mereka menampakkan hal ini dan menyebarkan Islam, maka sungguh saya telah menyempurnakan agama kalian, dan saya juga menghalalkan kepada kalian segala sesuatu yang baik. Nah, ayat ini telah menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang baik disebutkan terlebih dahulu sebelum kejadian ini. Kemudian yang kedua itu penggalan ayat yang berbunyi wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Nah, lafaz mubtada khobar, mubtadanya itu merupakan lafaz ta'amu dan khobarnya itu lafaz hillun. Nah, adapun yang dimaksud dengan lafaz ta'amun di sini ialah sesuatu yang dapat dimakan, termasuk juga sembelihan-sembelihan. Bahkan dalam ayat ini juga diarahkan kepada sembelihan-sembelihan oleh para ulama yang ditakwil jadi sembelihan-sembelihan para ahli kitab. Nah, itu halal bagi kaum muslimin. Adapun makanan-makanan orang kafir, ahli kitab yang diharamkan bagi kita itu merupakan perbedaan konteks masalah atau tertuju pada pembahasan lain. Ibnu Abbas pernah berkata dalam firman Allah yang berbunyi wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahu alaihi. Nah, kemudian juga menyebutkan juga ayat yang berkenaan tadi itu wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Nah, jadi yang dimaksud dalam ayat itu ialah sembelihan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Walaupun Nasrani dalam menyembelih itu menyebut nama Tuhannya yaitu Al-Masih, dan orang Yahudi ketika menyembelih itu menyebut nama Tuhannya juga Uzair. Nah, karena mereka yang menyembelih atas nama agama sehingga mereka menyebut nama Tuhannya masing-masing. Adapun pendapat dari pengarang kitab ya ini mengatakan jadi yang termasuk pendapat yang menakjubkan adalah Imam At-Tabari mengatakan bahwa ulama bersepakat tentang kebolehan memakan sembelihan ahli kitab, dan beliau menyebutkan dalilnya, yaitu bahwa membaca bismillah dalam menyembelih itu bukan syarat sah atau halal. Kemudian melanjutkan pembicaraannya, kita pasti tahu bahwa orang ahli kitab ketika menyembelih tidak mungkin menyebut nama Allah. Andaikan mereka membaca bismillah, jelas bukan merupakan ibadah, pasti ada tujuan lain karena mereka tidak pernah meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, jika bacaan bismillah kemudian dijadikan syarat kepada orang ahli kitab, kemudian yang kita ketahui itu kan bahwa membaca bismillah itu merupakan ibadah. Ketika mereka mengatakannya maka hal demikian bahwa ahli kitab Nasrani bukanlah ibadah dan tidak makul. Nah, dan dari penjelasan yang ada bisa kita ketahui bahwa ahli kitab Nasrani ini ketika menyembelih tidak mungkin menyebut nama bismillah, namun menyebut Tuhan mereka. Akan tetapi Allah menghalalkan sembelihan mereka, dan membaca bismillah bukan persyaratan dalam menyembelih sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa membaca bismillah itu berhukum sunnah meski imam yang lain mewajibkannya. Akan tetapi pada konteks ini akan dijelaskan secara rinci lagi dalam surah Al-An'am. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.